Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Agripina Alberta dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pemberian imunisasi DPT dan campak terhadap kejadian pneumonia pada anak usia 10 bulan sampai 5 tahun di Puskesmas Sangurara, Kota Palu tahun 2005. Karangan Puspitasari dan Vitawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pneumonia terlebih dahulu, yaitu pneumonia merupakan salah satu masalah kesehatan dan penyumbang terbesar penyebab kematian anak di bawah usia 5 tahun. Pneumonia membunuh anak lebih banyak daripada penyakit lainnya. Oleh karena itu, pneumonia disebut sebagai pembunuh anak nomor 1. Pneumonia membunuh kira-kira 935.000 anak di bawah usia 5 tahun pada tahun 2013. Kira-kira terhitung untuk 15% dari seluruh kematian anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang imunisasi, yaitu imunisasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan atau menumbuhkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit hanya sakit ringan. Lalu, pneumonia pada anak yang paling banyak ditemukan di anak dengan status imunisasi yang belum lengkap. Imunisasi yang berhubungan dengan kejadian penyakit pneumonia adalah imunisasi pertusis dalam DPT, campak, Haemophilus influenza, dan pneumococcus. Pada penelitian terdahulu yaitu anonim pada tahun 2009 mengemukakan bahwa dengan imunisasi campak yang efektif sekitar 11%. Kematian pneumonia pada balita dapat dicegah dengan imunisasi pertusis DPT yaitu sebesar 6%. Jumlah anak pada tahun 2014 di Kota Palu adalah sebanyak 38.538 anak. Sedangkan angka kejadian pneumonia pada anak di Kota Palu tahun 2014 mencapai 4.050 kasus, di mana wilayah Puskesmas Sangurara sendiri merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penderita pneumonia terbanyak pada tahun 2014, yaitu mencapai 468 kasus dari 5.143 anak di Puskesmas Sangurara. Anak memperoleh imunisasi di Sangurara sendiri yaitu campak mencapai 7.804 anak, sedangkan di Puskesmas Sangurara sendiri pada tahun 2014 anak memperoleh imunisasi campak sebesar 1.502 anak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimen dengan pendekatan cross-seksional. Lokasinya yaitu di Puskesmas Sangurara, Kota Palu, dan waktu dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai Februari 2016. Populasi yang digunakan ialah anak yang datang ke puskesmas pada periode Januari sampai Desember 2015 yang berjumlah 1.782 anak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan cara pervasive sampling, sedangkan jumlah yang diteliti sesuai dengan rancangan yaitu 95 anak. Lalu ada analisis univariat, yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Analisis data univariat digunakan yaitu uji statistik p-square untuk mengetahui antara dua variabel jika H1 diterima. Selanjutnya dilakukan uji P untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang pertama dengan analisis univariat, distribusi sampel berdasarkan usia. Yang pertama, pada usia 10 sampai 12 bulan, sebanyak 27 anak dengan persentase 28,4 terdiri dari 14 anak terkena pneumonia dan 13 anak tidak terkena pneumonia. Lalu
usia 13-24 bulan, sebanyak 38 anak dengan persentase 40, terdiri dari 17 anak terkena pneumonia dan 21 anak tidak terkena pneumonia. Lalu pada usia 25-36 bulan, sebanyak 23 anak dengan persentase 24,2, terdiri dari 12 anak terkena pneumonia dan 11 anak tidak terkena pneumonia. Lalu pada usia 37-60 bulan, sebanyak 7 anak dengan persentase 7,3, terdiri dari 1 anak yang terkena pneumonia dan 6 anak tidak terkena pneumonia. Lalu di sini ada distribusi sampel berdasarkan pemberian imunisasi DPT. Sebanyak 45 anak dengan persentase 47,4 memperoleh imunisasi DPT. Lalu dengan 50 anak dengan persentase 52,6 tidak memperoleh imunisasi DPT. Lalu di sini ada distribusi sampel berdasarkan pemberian imunisasi campak. Sebanyak 38 anak dengan persentase 40%, anak tidak memperoleh imunisasi campak. Anak memperoleh imunisasi campak. Lalu sebanyak 57 anak dengan persentase 60% tidak mendapatkan imunisasi campak. Lalu di sini ada distribusi sampel berdasarkan pneumonia. Sebanyak 51 anak dengan persentase 53,7 mengalami pneumonia. Lalu sebanyak 44 anak dengan persentase 46,3 tidak mengalami pneumonia. Lalu yang kedua ada analisis Giffard. Yang pertama yaitu hubungan imunisasi DPT dengan kejadian pneumonia. Diketahui anak yang tidak mengalami pneumonia dan tidak mendapatkan imunisasi DPT adalah sebanyak 17 anak dengan persentase 38,6%. Sedangkan yang tidak mendapatkan imunisasi DPT dan mengalami pneumonia adalah 33 anak dengan persentase 64,7%. Pasien anak memperoleh imunisasi DPT dan tidak mengalami pneumonia adalah 27 anak sebanyak 61,4%, sedangkan anak yang mengalami pneumonia dan memperoleh imunisasi DPT adalah sebanyak 18 anak dengan persentase 35,3%. Dari data tersebut terlihat bahwa anak yang tidak diberikan imunisasi DPT lebih berisiko mengalami pneumonia. Hal ini juga dilakukan dengan hasil chi-square di mana nilai P lebih kecil dari nilai A, yaitu P sama dengan 0,011 yang berarti H1 diterima. Selanjutnya, untuk mengetahui kekuatan hubungan kedua variabel, maka dilakukan uji P. Dari hasil statistik ditemukan nilai P sebesar 0,250. Hal ini berarti kekuatan hubungan antara pemberian imunisasi DPT dengan kejadian pneumonia yaitu lemah. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hubungan imunisasi campak dan kejadian pneumonia. Di sini sebanyak 19 anak tidak mendapatkan imunisasi campak dan tidak mengalami pneumonia. Lalu terdapat 38 anak yang tidak mendapatkan imunisasi campak tetapi mengalami pneumonia. Lalu di sini terdapat 25 anak yang mendapatkan imunisasi campak dan tidak terkena pneumonia. Lalu ada 13 anak yang mendapatkan imunisasi campak tetapi mengalami pneumonia juga. Dari data tersebut terlihat bahwa yang tidak diberikan imunisasi campak lebih beresiko mengalami pneumonia. Hal ini didukung dengan hasil uji chi-square di mana nilai P lebih kecil dari nilai A, yaitu nilai P-nya 0,002 yang berarti H1 diterima. Selanjutnya, untuk mengetahui kekuatan hubungan kedua variabel, maka dilakukan uji P. Dari hasil statistik ditemukan nilai P sebesar 0,319. Hal ini berarti kekuatan hubungan antara pemberian imunisasi campak dengan kejadian pneumonia yaitu sedang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembahasan.
Distribusi usia diperoleh jumlah pasien terbanyak pada anak usia 13 sampai 24 bulan yaitu 40%. Bahwa anak berusia 0,0 sampai 24 bulan lebih rentan terhadap penyakit pneumonia. Hal ini disebabkan karena sistem imunitas pada balita belum sempurna dan saluran pernafasan yang sempit. Lalu, hasil analisa univariate menunjukkan bahwa sebagian besar balita mengalami pneumonia pemberian imunisasi lengkap sebelum anak usia 1 tahun. Anak akan terlindung dari beberapa penyakit infeksi pernafasan, Imunisasi DPT dapat mencegah terjadinya penyakit difteri, pertusi, dan tetanus. Pertusi dapat diderita oleh semua orang, tapi lebih serius bila terjadi pada balita. Lalu, berdasarkan hasil perlindungan uji antara pemberian imunisasi DPT dengan kejadian pneumonia, diperoleh nilai Pi lebih kecil 0,05 yaitu 0,11, yang artinya terdapat hubungan antara pemberian imunisasi DPT dengan kejadian pneumonia. Oleh karena itu, H1 atau H kerja dapat diterima. Untuk mengetahui kekuatan hubungan kedua variabel, maka dilakukan uji Pi, ditemukan nilai Pi sebesar 0,60 yang berarti kekuatan hubungan tersebut yaitu lemah. Lalu kemudian uji statistik antara imunisasi campak dengan pneumonia diperoleh nilai Pi 0,05 yaitu 0,02, yang artinya terdapat hubungan antara pemberian imunisasi campak dan pneumonia, di mana H1 diterima dan nilai Pi sebesar 0,319. Hal ini berarti kekuatan hubungan yaitu sedang. Lalu di sini terdapat saran dan kesimpulan, yaitu terdapat hubungan antara pemberian imunisasi DPT dan campak dalam penurunan kejadian pneumonia pada anak yang mengalami pneumonia paling banyak pada usia 13 sampai 24 bulan yaitu 21 anak. Peneliti mengharapkan kepada petugas kesehatan agar termotivasi untuk berperan dalam meningkatkan pemberian imunisasi DPT dan campak bagi masyarakat, dan untuk orang tua lebih memperhatikan dan meningkatkan pemahaman tentang imunisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.